Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali berjumpa bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, seperti biasa, saya tidak sendiri, ada 3 orang panelis dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir di studio. Tepuk tangan untuk Kang Maman, Fani Gazani, dan Gian. Terima kasih semuanya. Nah pemirsa, di era di mana segala hal diukur dari apa yang tampak di luar, kita sering lupa bahwa kekuatan sejati justru tumbuh dari dalam. Banyak orang sibuk menghitung angka di timbangan, namun abai menghitung investasi kesehatan untuk masa depan. Hari ini kita tidak berbicara tentang bagaimana memahat tubuh menjadi perkasa, tetapi bagaimana menempa disiplin menjadi sebuah gaya hidup yang penuh makna. Inilah Q&A in the right way. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Ade Rai. Mas Ade, tepuk tangan sekali lagi. Apa kabar Mas? Boleh berjabat tangan dengan para panelis. Maman, terima kasih. Aduh, legend kesehatan kita. Mas Ade jangan duduk dulu, boleh berdiri di samping saya, ada syaratnya. Sebelum duduk di singgasana, Mas Ade, kita adu kekuatan dan kecepatan. Satu kata, cepat jawabnya ketika mendengar kata otot. Otak dan tulang. Nasi Padang? Enak. Disiplin? Disiplin membutuhkan edukasi dan pemahaman. Cheat day, satu kata ya Mas? Lebih bagus cheat meal daripada cheat day. Oh, cheat meal. Obesitas? Obesitas adalah akibat bukan sebab. Keluarga? Fondasi daripada kecintaan. Ya. AI? AI teknologi yang bisa kita manfaatkan, bukan sebaliknya dia memanfaatkan kita. Indonesia? Ya, Indonesia semoga baik-baik saja. Silakan duduk. Gusti Agung Kusuma Yudarai atau Ade Rai, siapa sih sosok yang benar-benar menjadi panutannya seorang Ade Rai? Mungkin kalau dulu saya suka Bruce Lee sih mungkin. Kenapa Bruce Lee Mas? Apa yang ada di dalam diri Bruce Lee? Kenapa? Lebih kepada never underestimate your own body intelligence gitu. Jadi Maksudnya jangan gimana? pernah kita merendahkan kecerdasan daripada tubuh kita gitu. Jadi ternyata dengan seni tangan kosong ini gitu dan juga bersedia untuk merubah perilaku kita, ternyata kita bisa punya kemampuan untuk membuat tubuh kita, apakah kebetulan kalau dalam hal Bruce Lee bisa membela dirinya dengan lebih baik gitu. Kalau dalam hal saya mungkin saya berusaha untuk membayangkan kayak tubuh saya sebagai media untuk saya mengekspresikan karya seni saya gitu. Jadi apakah dalam hal secara visual, penampilan maupun juga dalam hal ternyata dalam hal kesehatan juga gitu bahwa ternyata tubuh kita itu tidak selemah yang kita duga kalau seandainya kita bersedia mau mempelajarinya. Ini sudah sangat dalam nih. Dulu kan Mas Ade kan sangat kurus sekali ya Mas. Iya. Dan setelah berubah dan konsisten sampai titik ini, itu bagaimana ceritanya Mas Ade? Ya sebenarnya semuanya lebih kepada kecintaan aja. Memang pada dasarnya saya suka dengan olahraga. Kebetulan salah satunya dengan binaraga ini kan gitu ya. Salah satu kebaikan daripada olahraga ini sebenarnya merubah komposisi tubuh saya dari yang mungkin tadi kurus, mungkin yang tadi lemah gitu ya. Ternyata tubuhnya jadi bisa lebih, mungkin kalau boleh dibilang komposisi tubuhnya lebih baik gitu. Dulu saya lahir cuma 2,5 kilo, waktu saya umur 10 tahun berat saya cuma 25, waktu saya pertama kali masuk UI Mas itu tinggi saya 183. Berat saya cuma hanya 60 kilo. Tapi olahraga ini menyelamatkan saya gitu ya. Kan dulu sempat badminton dan panco juga nggak sih? Iya, saya dulu bekas pemain bulu tangkis dari umur 7 tahun, 8 tahun. Tapi saya pemain bulu tangkis yang gagal. Saya niatan mau jadi atlet bulu tangkis, tapi ternyata pada saat saya menggeluti bulu tangkis itu, saya kebetulan di Jarum bareng sama Ardi, bareng sama teman-teman yang lain gitu ya. Kalau Jadi saya panco? serius di badminton. Nah, justru gara-gara badmintonnya gagal nggak juara, sekolah nggak naik kelas, makanya jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dan fokus ke sekolah. Tapi karena udah dari kecil udah jadi atlet, jadi akhirnya saya nggak bisa diem waktu saya SMA. Makanya kenapa akhirnya saya bertemulah dengan si besi ini gitu. Karena saya niatan mau jadi juara panco.
di sekolah maksudnya. Dan dari Panco itulah kemudian membawa sampai ke titik Iya, ini. dari Panco itulah akhirnya saya diperkenalkan dengan aktivitas yang namanya latihan beban atau pengencangan otot rangka yang ternyata memiliki dampak yang luar biasa gitu. Kalau bicara soal Panco, ini kami juga punya atlet nih, atletnya Metro TV yang terinspirasi Mas Ade Rai ingin kemudian beradu otot dengan seorang Ade Rai. Agak bernyali juga sih, agak deg-degan menang atau enggak. Kita langsung undang Otong. Otong mana Otong? Tepuk tangan buat Otong. Atlet kita Otong. Nah, oke. Sebelum adu Panco, Mas Ade boleh lihat Otong nggak? Nah, namanya Otong, ini atlet kami, Mas. Dari melihat sosok Otong ini, menurut Mas Ade dia sehat atau nggak? Dari sisi fisik, Mas Ade ngelihat Otongnya apa yang Ya perlu? lumayan lah, lumayan. Ya. Lumayan, apanya? Thank you banget nih. Kenapa cium tangan? Lebih tua, lebih tua. Iya. Dari 1 sampai 10 nilainya berapa nih, Mas? Iya, Mas. Nggak usah dikeker-kekerin Otong. Ya. 7 deh, boleh deh. Widih. Oke. Apakah ada lawan sepadan ya? Maksudnya Mas Ade kegedean. Oke ya, teman-teman langsung aja. Ini Ya. Mas Ade tangan kanan, saya tangan 2 boleh nggak nih? Benar. Udah nggak pede ini. Bismillah ya. Oke, 3, 2, 1. Ya. Yang serius. Jangan gelantungan. Ya, yang keras. Ya. Terus. Jangan ngalah Mas Ade. Iya. Nggak apa-apa, ada asuransi kok. Ada asuransi kesehatan. BPJS ini. Oh my God. Otong, ayo Otong. Ayo Otong. Enggak. Gaya. Enggak. Mas Ade ngalah kan? Iya. Otong kuat. Otong gue. Oke, Otong ada Aku ada- kata-kata yang Sebenarnya aku ada disampaikan. pertanyaan. Awalan olahraga apa yang baik untuk orang yang udah lama tidak berolahraga? Oh, Asik. push up setelah sholat. Oke. Tidak utama intensity tapi yang utama konsistensi gitu. Karena jadi kadang-kadang sesuatu yang sederhana istiqomah kan gampang. Nah, jadi kelar sholat langsung aja lakukan berbagai aktivitas olahraga dengan menggunakan tubuh sendiri. Yang paling gampang ya mungkin misalnya mau cuma push up. Kalau seandainya mau squat boleh, seandainya mau plank aja boleh, atau seandainya mau cuma dumbbell aja 1 set boleh. Nah, tapi itu salah satu investasi yang paling gampang, paling mudah karena kita kebiasaan makan karbohidrat. Nah, sedangkan otot kita adalah sebenarnya gudang gula di badan kita. Jadi regulasi gula itu dipengaruhi oleh otot kita gitu. Jadi makanya kalau rajin latihan otot, maka tadi gula yang tadinya mau disimpan dalam sel lemak akhirnya kepake untuk kebutuhan yang lain. Oke. Oke. Terima kasih Mas Ade. Ya, Tapi Otong jangan lupa sholatnya dulu, baru. Aku ini mau izin, aku mau sholat isya dulu bentar. Oke, jangan lupa push up ya Otong. Thank you Otong. Terima kasih Mas Ade dan Terima juga tadi kasih, sudah ada Mbak Otong. Nah Ivana. sekarang kan ahlinya filosofi Kang Maman, silahkan. Saya cuma membayangkan 2,5 kilo, kemudian umur 10 tahun 25 kilo. Iya. Waktu masuk UI tahun 90, Iya. sudah 183 tapi berat masih tetap 50-an, 60-an. 60, iya. 60 ya. Betul. Tapi kan ada pertumbuhan ya. Iya. Sepertinya mudah menumbuhkan. Saya mau nanya cara menumbuhkan rambut gimana? Sebenarnya rambut, kulit juga ya, rambut, kulit dan sebagainya itu sebenarnya sebuah konsekuensi daripada kalau berbicara pohon itu kayak kita tanya mau buahnya, mau bunganya, mau daunnya, itu tuh sebenarnya semuanya berawal dari akarnya. Ya. Nah, jadi akarnya sendiri, jadi mungkin yang saya syukuri dari saya menggeluti olahraga ini adalah ketika saya ngatur pola makan, saya ngatur pola gerak, dalam hal ini olahraga dan ngatur pola istirahat, ternyata itu berdampak ke semua, termasuk juga Pertumbuhan kayak rambut. kulit sama juga rambut juga. Sampai hari ini bersyukur maksudnya rambutnya masih ada, satu. Bersyukur juga rambut hitamnya masih lebih banyak daripada rambut putihnya. Jadi saya masih bisa cabut uban, jadi hitamnya masih dominan. Karena sudah 56, 57 ya? Saya 57 ya. 57. Oh wow, tepuk tangan. 57 tahun. Fani? Kalau dari aku sebenarnya aku bertanya-tanya bagaimana caranya Mas Ade untuk menjaga konsistensi badan seperti ini terus-menerus dari puluhan tahun lalu. Ototnya mungkin lebih banyak daripada lemaknya. Lemaknya berapa persen, Mas? Lemaknya sekarang 6%. 6%. Wow. Itu sulit. Sulit. Iya. Kabarnya 58% lemaknya. Iya, saya. Gimana Mas caranya? Karena siapa tahu tuh bisa jadi motivasi juga buat kita-kita yang
lagi-lagi malas lagi olahraga ya. setelah konsisten bertahun-tahun Sebenarnya jadi misalnya? kalau dari kata disiplin atau kepatuhan itu, sebenarnya kalau kita buat satu investigasi itu fondasinya itu pemahaman. Dan pemahaman amunisinya itu edukasi. Nah jadi sebagai contoh misalnya kalau kita disiplin atau patuh akan yang namanya keimanan. Misalnya sholat 5 waktu, lalu puasa, lalu apa ya melakukan banyak hal kegiatan yang sifatnya keimanan. Nah kalau kita buat satu investigasi, biasanya pemahaman akan keimanannya tinggi, makanya dia melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena paparan akan edukasi dalam hal ini keagamaannya tuh banyak gitu. Nah jadi membayangkan hari ini kita berbicara keimunan bukan keimanan, maka fondasinya sama, yaitu adalah pemahaman. Dan pemahaman amunisinya adalah edukasi. Makanya kenapa menurut saya itu yang dibutuhkan masyarakat di Indonesia. Edukasi tentang yang namanya kesehatan itu sendiri. Tapi memang kalau boleh jujur, berbicara atau belajar tersehat itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena sehat tidak memiliki sense of urgency. Jadi sehat itu istilahnya masih kita miliki, makanya kenapa nggak menarik. Tapi menjadi menarik pada saat dia pergi dari kita. Tapi benarkah selama berolahraga puluhan tahun itu nggak pernah merasa atau punya rasa malas? Itu siasat sebenarnya. Jadi siasatnya gampang tuh Mbak Fani ya. Jadi kalau kita berbicara misalnya siasat mengatasi kebosanan misalnya. Mungkin nggak kita latihan biasa pagi kita pindah ke sore. Mungkin nggak saya latihan di lokasi A, saya pindah ke lokasi B. Mungkin nggak saya latihan bersama orang A, saya latihan bersama orang B. Mungkin nggak program latihan saya A, B, C, D, saya ganti jadi D, C, B, A misalnya. Jadi variannya banyak sekali untuk mengatasi yang namanya kejenuhan tadi, termasuk juga kayak tadi misalnya, oh nggak pernah puasa, saya puasa, durasi puasa saya rubah, variasi kombinasi rotasi sumber protein, karbohidrat dan lemak, misalnya apalagi yang lainnya lagi, oh saya mau ada cheat meals misalnya untuk supaya biar saya bisa lebih fun. Apakah menjalankan atau punya badan yang bagus itu sesuatu yang susah? Apakah saya malas untuk mempertahankannya? Jawabannya iya juga sih, tapi lebih malas lagi punya badan yang jelek gitu. Nah gerakannya sederhana. Mas Gian coba kita jongkok begini. Jongkok coba. Iya oke. Nah ya sekarang kita berdiri lagi. Mas mau jongkok apa berdiri sih Mas? Sabar. Kembali bersama Q&A dan langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan untuk Gian. Mungkin pertanyaannya adalah tentang obesitas. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya sudah obesitas. Dan kadang-kadang motivasi orang untuk merubah penampilannya adalah style atau gaya penampilan. Betul. Sebenarnya itu bisa menjadikan modal dasar untuk melakukan perubahan. Betul. Atau itu malah menjadi jebakan sendiri nih. Iya. Gimana, Kalau Mas? saya melihatnya dari sisi yang menguatkan hati, justru membuat orang mau jadi punya pola hidup sehat memang berawal dari visual. Jadi ada istilah yang mengatakan garis tipis antara kontribusi dan signifikansi. Kontribusi itu adalah buat kita sendiri, signifikansi adalah apa kata orang. Contoh misalnya hari ini teman-teman pada senang misalnya mau ikutan lagi musimnya high rock, semua mau ikutan high rock. Lagi musimnya padel, semua mau ikutan padel. Lagi musimnya lari, semua mau ikutan lari. Kalau ditanya sebenarnya dia lari atau padel atau di high rocks untuk kesehatan dia atau dia ingin dipandang sebagai orang sehat. Nah garisnya tuh tipis. Yang bisa tahu jawabannya dia sendiri. Tapi poin dari cerita ini dua-duanya baik adanya. Kenapa? Karena dia tetap ada di tempat high rocks, ada di tempat padel, dan ada di tempat lari. Jauh lebih bagus daripada dia ada di tempat lain yang mungkin membuat dia jadi menjauhkan dia daripada sakit gitu. Tapi kan yang menarik Mas adalah ketika misalnya itu menjadi musiman, oke padel semua orang padel, semua high rock semua orang kenapa? Ya kenapa ya semua orang nyalek semua nyalek. Gimana sih Kak? Lu sih Kak nggak maksudnya distract. Maksudnya adalah ketika itu sudah nggak musim kan berarti motivasinya jadi bisa jadi, tapi ada satu istilah yang mengatakan rule of 21 katanya. Jadi rule of 21 itu sebenarnya sederhana, ketika kita punya satu perilaku baru, kita lakukan terus menerus itu dalam kurang lebih sekitar 3 minggu itu akhirnya badan beradaptasi untuk merasa aktivitas tersebut lebih nyaman bagi dia lakukan dibandingkan dengan itu. Jadi kita cuma berharap terjadi kecelakaan di sana yang menguatkan hati, akhirnya jadi beneran jadi suka padel dan ternyata akhirnya jadi bagus. Gara-gara high rocks tadinya disuruh
latihan beban nggak mau kan, maunya lari terus. Gara-gara Hyrox akhirnya terintroduce dengan latihan beban. Yang tadinya juga gara-gara nggak pernah olahraga, jalan aja sebentar 100 meter udah capek. Gara-gara hari ini semua ada 5K, ada 10K, dan semua kepengen kumpulin medali. Mulai dari Bali sampai Berlin, ya tiba-tiba jantungnya jadi pada sehat semua masyarakat di Indonesia. Kenapa tidak? Nah, satu pertanyaan dari saya. Selain tadi yang tren adalah mau paddle, Hyrox. Kalau saya olahraga itu kadang tuh selalu mendengar, strength dulu, kardio dulu. Sebenarnya lebih bagus yang mana sih Mas, kardio atau strength? Ya sebenarnya dua-duanya nggak masalah, tapi kalau kita berbicara sistem energi, kita kalau latihan beban kita mayoritas menggunakan gula sebagai sumber tenaga. Nah jadi ketika kita dahulukan dia, setelah latihan beban kita kardio, maka pada saat kita kardio kita langsung masuk ke dalam yang namanya zona bakar lemak. Zona di mana badan setelah gula darahnya udah turun, nah pada saat itu badan sudah siap menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Makanya kalau di kardio namanya kurang lebih zona 2, jadi kira-kira antara 60-80% maksimal detak nadi kita per menit. Nah itu biasanya udah kita masuki setelah kalau kita kardio habis latihan beban. Kalau seandainya kita misalnya habis makan lalu kita kardio, untuk badan pakai lemak sebagai sumber tenaga butuh kurang lebih sekitar 20-30 menit dulu. Gulanya diturunin dulu baru dia pakai lemak sebagai sumber tenaga. Nah kecenderungannya orang kadang-kadang pagi bangun makan bubur ayam. Habis itu dia olahraga. Nah olahraganya hanya setengah jam. Nah padahal setelah setengah jam badannya udah siap untuk pakai lemak sebagai sumber tenaga. Ya dia udah balik lagi ke bubur ayam lagi gitu. Jadi problemnya kadang-kadang di sana. Oke. Nah. Ya jadi perut kosong, fasted workout atau fasted cardio salah satu strategi yang siasat yang bagus menurut saya. Tapi saya penasaran mumpung Mas Ade Rai di sini, boleh nggak sih Mas dikasih contoh gitu gerakan-gerakan otot sederhana aja yang mungkin kita bisa lakukan dan mungkin bisa dicontoh. Gian, ayo dong Gian. Berdiri di sampingnya Mas Ade Rai, aku pengen lihat. Sama-sama pamer otot ya. Sama-sama pamer otot. Gimana, tepuk tangan buat dia. Untung lo pada lo ya. Coba. Mulai tahan napas biar perutnya nggak kelihatan. Saya kasih yang edukasi aja yang paling gampang. Nah, betul Mas. Mas Gian yang paling gampang aja. Salah satu kalau membayangkan tubuh kita adalah kepulauan di Indonesia. Nah populasi terbesar adanya di pulau apa? Jawa. Di Pulau Jawa. Nah jadi membayangkan populasi masyarakat kita ini adalah si otot kita. Otot terbesar itu adanya di Pulau Jawa. Berarti populasi otot terbesar adanya di Pulau Jawa. Pulau Jawa kita adanya di kaki. Nah jadi salah satu gerakan yang paling gampang sederhana yang bisa kita lakukan setelah makan bakmi, makan pempek, makan somai, makan kue tiaw, yaitu adalah setelah 30 menit apa yang kita lakukan? Memanfaatkan yang namanya otot yang paling banyak di badan kita yaitu kaki kita. Nah gerakannya sederhana. Mas Gian coba kita jongkok begini aja. Jongkok coba. Jongkok aja. Jongkok. Jawa adalah kunci. Iya, betul. Coba jongkok ya. Iya, oke. Nah, ya sekarang kita berdiri lagi. Ya, oke. Oke. Ya, nah sekarang kita jongkok lagi. Jongkok lagi. Iya. Nah, sekarang kita berdiri lagi. Mas mau jongkok apa berdiri sih, Mas? Sabar Olahraga ya, sorry Mas. Gerakan jongkok dan bangun berdiri itu akhirnya melibatkan si otot kaki untuk bergerak. Nah, pada saat dia melakukan aktivitas pengencangan kontraksi tersebut, uniknya otot kita akhirnya menjadi busanya daripada gula di badan kita. Jadi pada saat gula darah kita naik, sebenarnya pankreas kita merilis hormon namanya insulin untuk ambil kelebihan gula. Tapi biasanya destinasinya akan ditaruh di sel lemak. Makanya kenapa makan nasi, makan roti, makan mie disimpan dalam sel lemak. Nah tapi uniknya setelah kita makan, habis itu tiba-tiba Mas Gia bilang, setelah 30 menit makan, tiba-tiba memutuskan untuk jalan aja di mallnya jalan. Atau misalnya mungkin jalannya ternyata di tanjakan. Atau misalnya ternyata ada tangga, dia naik turun tangga. Atau sekedar hanya cuma duduk, bangun berdiri. Nah kalau seandainya range-nya makin jauh lagi, otomatis jongkok dan bangun berdiri. Nah hanya kita melakukan ini 10 kali, istirahat 1 menit, lakuin lagi 10 kali, istirahat 1 menit. Apa yang terjadi? 80% daripada gula yang beredar di pembuluh darah kita ditarik sama si otot. Kalau pernah lihat di TikTok atau di Instagram, dia pakai barbel di sini dia pegang dia gini kan. Nah itu kan berarti udah kuat sekali dia bisa bawa barbel atau dia bisa bawa dumbbell misalnya. Nah itu udah kuat sekali. Nah level yang di bawahnya dia adalah nggak usah pakai apa-apa, pakai badan sendiri aja lakukan ini. Nah ini masih nggak kuat juga, misalnya kita masih nggak kuat juga, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan juga misalnya, bisa juga misalnya kita pegangan, tangannya pegangan di sini. Nah baru kita lakukan, nah jadi kita dibantu sama ada pegangan di sini. Nah, masih nggak kuat juga, kita duduk aja di sini, bangun berdiri.
Masih nggak kuat juga di sini. Salah satu yang terakhir yaitu adalah senderan aja di tembok, lalu seolah-olah seperti kayak duduk. Nah itu namanya wall sit. Nah ini nih, nyender banget atau hanya untuk formalitas Iya sender? sender aja nggak apa-apa, Coba. sender tapi kakinya di depan. Iya. Depan. Iya kayak mau duduk, senderan Oke, aja. gini, Iya. Mas. Nah iya betul. Iya. Sebawah apa? Kurang bawah Ya Gian? boleh turun dikit lagi. Nah, Lagi dari situ. Gian? Lagi? Ya udah, cukup. Ya udah nggak apa, kita lanjutin aja nih kan. Nggak gitu. Pegel loh ini. Di situ pegel loh ini. Ya itu namanya statik kontraksi. Jadi kalau nggak kuat juga, Kang Maman itu kayak gitu aja juga nggak apa-apa. Kita sesuaikan dengan umur dan kemampuan aja. Iya. Oke, tepuk tangan buat Gian. Benar lagi. Iya, Ketika Kang. ditanya sama Johanna, Iya, Kang. otot adalah otak dan tulang. Betul. Maknanya apa? Jadi kalau membayangkan orang tua, itu ada dua ketakutan orang semakin menua. Misalnya ketakutan Kang Maman ada dua sebenarnya kalau semakin menua. Satu yaitu adalah tidak bisa ketemu cucu. Ya. Dan yang kedua adalah lupa sama cucu. Nah tidak bisa ketemu cucu artinya biasanya tidak bisa gerak Faktor tulang. untuk ketemu cucu. Karena apa? Nah, karena asosiasi orang semakin tua katanya tulangnya melemah. Ya. Nah itu satu. Kedua, lupa sama cucu hubungannya sama demensia aja. Jadi dia udah lupa sama cucunya. Nah uniknya dari dua tulang dan si otak tersebut, makanannya itu sebenarnya adalah ketika kita rajin melakukan aktivitas pengencangan otot rangka. Jadi otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Otot dikencangkan, maka signalnya dapatlah si otak. Otak itu dia hanya bisa hidup kalau seandainya ada yang namanya koneksi antara satu sel dengan sel lain yang jumlahnya miliaran. Nah, satu sel dengan sel lain itu terkoneksi antara 5.000 sampai 10.000 itu yang disebut dengan namanya, kalau Kang Maman pernah dengar terminologi namanya sinapsis. Nah, sinapsis itu modalitas daripada pembentukan sinapsis membutuhkan dua hormon, itu yang disebut namanya human growth hormone secara alami, dan yang kedua adalah BDNF, brain derived neurotrophic factor. Didapat hanya kalau apa? Kalau kita kencengin otot kita. Dan tulang itu yang disebut namanya osteopenia, permasalahan tulang. Ketika tulang makin melemah, semakin menua. Kalau ditanya, tua bisa menyebabkan tulang melemah? Iya. Menopause bisa menyebabkan tulang melemah? Iya. Kurang protein, kolagen, kurang vitamin D, kurang paparan sinar matahari, benar bisa menyebabkan tulang melemah. Tapi mayoritas tulang melemah disebabkan karena apa? Disebabkan karena hilangnya massa otot. Sejak umur 40 tahun ke atas terjadi penurunan massa otot itu 1%. Kalau cuma 40 ke 41 nggak ada masalah. Tapi dari 40 ke 50, 50 nanti ke Kang Maman ke 60, itu berarti 2 dekade. Nah terjadinya hilang 1% massa otot setara dengan hilang 1-3% fungsi, 3-5% kekuatan, 8-10% speed and explosiveness, kecepatan. Makanya kenapa orang tua begitu umur 50-60, mulai dari bisa naik turun tangga, jalan jauh udah mulai susah, bisa ngangkat barangnya sendiri mulai susah, dan terakhir orang tua kita slow motion. Nah, jadi disebabkan karena hilangnya massa otot, yang makanya kenapa tulangnya ini. Dan juga di musim infeksi kemarin, orang tua kita karena berlari daripada keterjangkitan, sebuah keterjangkitan, akhirnya semua diam di rumah. Nggak boleh ketemu siapa-siapa, pokoknya semua diam di rumah. Ini apa, begitu kita buka pintu, dianya udah lupa sama kita. Karena demensia. Otot ternyata adalah salah satu is the organ of longevity yang sesungguhnya. Karena begitu otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Juga, ya. Tulang, otak juga, dan akhirnya makanya gerak kita jadi lebih optimal. Tapi pada saat otot hilang, tulang lemah, geraknya sedikit, lemaknya meningkat. Nah begitu lemaknya meningkat, makanya dia difitnah sebagai penyebab daripada klaim BPJS Kesehatan di sini. Padahal masalahnya adalah is a sarcopenia, is not osteopenia. Tapi kenapa orang tidak mau berotot jawabannya? Jawabannya karena salah paham, karena dia takut seperti Aderai. Nah itu dia. 95% wanita gagal diet itu gara-gara apa? Gara-gara terjadi perlawanan hati di dalam dirinya. Mas Aderai masih makan mie instan? Kembali di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kita ada punya beberapa fun fact yang kita sudah kumpulkan dari Mas Aderai masih kecil. Dan kita akan bahas hari ini satu persatu.
Mari kita mulai fun fact yang pertama tentang Mas Aderai. Saatnya fact check. Yang pertama adalah Mas Aderai merupakan anak tentara. Benar Mas? Iya, ayah saya tentara, betul. Saya tinggal di komplek Hankam Selipi. Oh, anak kolong. Anak kolong. Dulu saya niatan mau jadi tentara juga, ngikuti orang tua, cuma nggak diterima. Kenapa Mas nggak Di diterima? SMA. Nggak lolos atau bagaimana? Katanya dibilang badan saya terlalu jadi, katanya. Berikutnya, Mas Aderai menempatkan kamar ibunya di lantai 2 supaya sang ibu memiliki otot yang kuat. Ya, permasalahan orang tua kadang-kadang kan kehilangan masa otot tadi gitu. Jadi salah satu aktivitas yang memungkinkan orang tua tanpa beliau menyadari kalau dia melatih kekuatan ototnya adalah dengan menempatkan beliau di lantai 2. Ini ada batas umurnya nggak, Mas? Nggak ada, selama memang orang tuanya memang sudah bisa jalan ya. Jadi mumpung belum terjadi penurunan declining tersebut. Tapi kalau orang tuanya ternyata udah sakitan ya udah nggak bisa ditaruh di lantai 2. Tapi orang tuanya kita masih sehat sekarang, dari sekarang justru dia ditempatkan di lantai 2. Dia nyindir saya karena saya taruh perpustakaan di lantai 2, kaki saya ngilu melulu. Akhirnya bukunya nggak pernah dibaca. Next. Mas Aderai merupakan lulusan Hubungan Internasional UI, bukan lulusan bidang olahraga. Iya, gitulah. Ya. Iya. Ada efek dari bidang studi sama profesi nggak sih Mas? Sebenarnya nggak ada, tapi saya rasa apapun juga kita bersyukur ya kalau kita pernah menginjakkan kaki kita di jenjang satu pendidikan, di mana itu jadi fondasi bagi kita untuk bisa punya kemampuan untuk belajar lebih baik lagi. Tunggu, tadi Mas Aderai sempat mengatakan bahwa sempat nggak naik kelas ya Mas? Iya. Nah, tadi tuh. Ya. Sempat nggak naik kelas, tapi lulusan UI Hubungan Internasional. Bagaimana ini? Nggak gimana-gimana, selalu ada kesempatan buat lebih cerdas. Tapi tadi menarik tuh, Mas Aderai, saya pengen nanya soal tidak naik kelasnya tadi. Kalau kita balik, orang tua itu kan tentara, Mas. Biasanya kan stigmanya adalah strict banget. Pada waktu nggak naik kelas, Bapak... Makanya saya berhenti badminton, makanya. Jadi pada saat itu. Oh, akhirnya disuruh berhenti badminton karena nggak naik kelas? Ya, betul. Ya bukan disuruh berhenti, dia cuma kasih saya pilihan. Kalau mau jadi olahragawan, tidak ada tempat buat juara 2. Tapi kalau seandainya di sekolah mau juara ke-10 juga masih memungkinkan untuk bisa berprestasi. Oh, keren. Nah, tapi saya tadi pengen nanya soal ini juga. Bagaimana mematahkan juga pendapat orang kadang-kadang kalau kita mengasih edukasi kayak tadi Mas Aderai, tapi komentarnya, lu tahu apa? Bukan jurusan olahraga, bukan jurusan kesehatan. Awal-awal Mas Aderai mengedukasi, ada juga nggak yang kayak seperti itu? Ya, saya rasa yang penting kita nggak perlu pamrih aja dengan apa yang kita lakukan. Kalau saya cuma lebih kepada, jadi ada satu istilah yang menjadi fondasi daripada dunia pendidikan itu sendiri, itu namanya Ingarsa Sungtulada Tuturi Handayani. Jadi kita ajarin dengan mencontohkan itu aja. Itu mungkin yang saya lakukan. Jadi kalau saya nggak bisa ngajarin sesuatu, kalau saya nggak bisa contohin. Oke, luar biasa. Berikutnya. Nah, ini dia. Mas Aderai rela menyalin buku secara manual di toko buku Amerika. Jadi saya waktu kuliah di UI, Mas, di ujung terakhir, saya tahun 94 kan udah selesai kuliah. Nah, tapi saya pada saat itu saya cuti kurang lebih 1 sampai 2 semester waktu itu. Nah, saya memutuskan untuk pergi ke Amerika untuk latihan di sana. Karena kebetulan teman saya ada yang kuliah di sana dan saya bisa numpang di rumah dia. Nah, pada saat saya di sana, saya lihat ternyata ilmu pengetahuan tuh banyak sekali. Nah, salah satunya bedanya waktu dulu sama di Indonesia, toko buku tuh kayak perpustakaan. Di mana kita bisa duduk di situ, buka, baca bukunya sampai habis, nggak usah beli aja, nggak apa-apa juga gitu. Nah, makanya kenapa saya memutuskan semua, pada saat itu kan dulu kan nggak ada internet, nggak ada apa-apa kan di tahun 90-an itu. Makanya kenapa saya akhirnya ambil buku-buku, termasuk salah satunya ini mungkin Encyclopedia of Modern Bodybuilding. Saya ambil bukunya banyak, jadi saya catat buku-buku itu, saya catat. Jadi catatan itulah yang menjadi buku bagi saya, yang menjadi modalitas buat saya buat belajar. Nanti saya praktekkan begitu saya pulang dari Amerika gitu. Jadi pulang dari Amerika, saya dari berat saya 98 kilo, saya pulang dari Amerika berat saya 83 kilo. Di sana nggak punya uang, makanannya cuma mie instan aja tiap hari. Mie instan nggak apa-apa ya?
apa-apa itu justru makanya karena harganya murah aja di sana gitu. Jadi pulang saya baru praktekkan semua ilmu yang ada gitu. Ngomong-ngomong mie instan, Mas, katanya Mas Aderet 20 tahun terakhir sudah nggak makan mie instan. Oh, enggak juga sih. Enggak juga. Saya berarti itu ya. Saya 20 menit sekali makan mie instan. Bukan 20 tahun sekali. Kelihatan. Usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Tapi Mas Adere masih makan mie instan? Ya sebenarnya saya menikmati cheating saya. Jadi ada istilah yang mengatakan adalah most of the time kita saving, that means anytime kita bisa shopping. Nah, most of the time kita dieting, training, lalu atur pola hidup sehat, anytime kita bisa cheating. Oke, karena saya pernah dengar penjelasan Mas bahwa lemak itu tuh kayak tabungan energi di kita. Betul, kayak Mas Gian juga kalau gemuk nggak pernah boleh kecil hati karena tabungannya banyak. Saya mau orang kaya Mas, tenang aja Mas. lemak saya. Itu jadi adalah fun fact dari Mas Adera. Ada nggak sih suplemen atau apapun yang Mas Ade minum gitu daily intake untuk menjaga kesehatan dan juga bentuk tubuh? Karena seperti yang kita tahu juga pasti anak-anak gym tuh banyak mengkonsumsi misalnya protein, kreatin, vitamin-vitamin itu mindsetnya aja Mbak Fani yang dirubah ya. Jadi ada istilah mengatakan ego itu dari stands for everything good is outside gitu. Padahal sebenarnya sesungguhnya everything good is inside gitu. Nah jadi ketika kita punya pemahaman bahwa kalau saya mau sehat, kalau saya mau langsing, kalau saya mau kuat itu ternyata jawabannya ada di luar sana. Makanya kenapa kita sibuk untuk mencari suplemen apa yang terbaik, obat apa yang terbaik, apalagi yang terbaik di luar sana. Nah padahal kalau kita mau tunjuk diri kita ke dalam, kita kan bisa melihat sebenarnya apa perilaku saya yang selama ini yang saya belum lakukan gitu. Nah makanya pendekatan perilaku itu adalah yang menjadi cup of tea saya. Area of expertise saya, yaitu adalah saya nggak tahu suplemen mana yang paling bagus di luar sana, apalagi hari ini ada performance enhancing drug seperti apa yang harus bisa dipakai. Saya nggak ada niatan untuk mau belajar ke sana, karena niatan saya belajarnya lebih kepada apa yang bisa saya lakukan. Seperti saya bilang, Bruce Lee nggak belajar gimana caranya bisa pakai pistol apa yang paling hebat buat jatuhin lawan. Tapi dia pakai tangan kosong, dia bilang apa yang bisa saya lakukan, hanya tanpa harus ancang-ancang saya bisa pukul orang, orangnya bisa mental gitu. Nah itu yang saya lakukan sama diri saya. Jadi saya tunjuk ke dalam diri saya, pendekatannya ada 3, yaitu adalah pendekatan apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, makan, apa yang bisa saya gerakan, itu artinya olahraga, dan apa yang bisa saya, kalau istilahnya orang bilang, pendekatannya namanya istirahat yang cukup. Nah, cuma dalam pendekatan makan disebut pendekatan chemical, dalam pendekatan olahraga itu disebut pendekatan mechanical, dalam pendekatan istirahat itu sebenarnya namanya pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah bahwa kualitas istirahat kita yang baik adalah kalau nafas kita teratur. Nah, problemnya nafas kita nggak teratur, kenapa? Karena kita banyak pikiran. Nah, gerakan pikiran kita ternyata representasi gerakan nafas kita. Makanya kenapa kita nggak bisa fokus ke pikiran, kita fokusnya ke nafas. Nah, makanya strategi tunjuk ke dalam, kita belajar berbagai aktivitas kegiatan yang memungkinkan kita bisa punya nafas teratur. Dekat dengan keimanan, dekat dengan keimunan, dekat dengan alam, dekat dengan orang yang dikasihi, dekat dengan tumbuhan, dekat dengan binatang. Itu berbagai aktivitas yang bisa membuat nafas kita lebih teratur sehingga kualitas istirahatnya terbaik, bisa jadi lebih baik. Dengan banyaknya, dengan pengguna sosial media sekarang, dan kita lihat bagaimana antusiasme banyak orang akhirnya menjadi fitness influencer atau sport enthusiast sekarang dengan banyaknya. Dan informasi jadi beragam dengan background pendidikan yang sangat beragam juga. Mas Ande sendiri melihat fenomena kayak gini seperti apa? Jadi kalau buat saya, yang jadi tantangan itu sebenarnya bukan tantangannya saya, tapi tantangannya si fitness influencer tersebut. Jadi jangan jadi fitness influencer, tapi yang kelaparan akan arti dan makna di mana dia tiap hari sibuknya malah jadi sickness influencer gitu. Atau misalnya, ya kan, karena apa yang dia sampaikan itu belum lagi kayak mereka paling seneng kan ribut ya. Kayak mentalitas konflik, nyalahin yang satu, yang benar ini, dia ini apa. Nah, dia tidak paham tentang konsep yang namanya sehat itu sebenarnya bersahabat dengan pertemanan hati, Mbak. Sakit bersahabat dengan perlawanan hati. 95% wanita gagal diet itu gara-gara apa? Gara-gara terjadi perlawanan hati di dalam dirinya. Karena dia merasa berkorban untuk melakukan hal itu. Nah, pertemanan hati itu membutuhkan satu yang namanya pemahaman. Nah, pemahaman butuh edukasi. Makanya balik lagi tadi. Jadi nggak boleh
kelaparan akan arti dan makna sebagai si fitness influencer tersebut. Karena kita ada di sana, kita mau keberadaan kita memberikan kebermanfaatan bagi orang di luar sana, gitu aja. Berarti kalau dibandingkan dengan saya hari ini, berarti saya cuma tinggal punya waktu 7 tahun lagi untuk hidup. Ibu saya punya rejeki, dia sampai 77 tahun. Oke, bicara soal optimal juga, Mas Ade ini bukan hanya soal kesehatan diri sendiri, tapi juga ingin berbagi tadi, dan baru-baru ini juga meluncurkan ya tentang AI, program AI-nya. Bagaimana kemudian Mas Ade bisa kemudian mengkorelasikan apa yang menjadi unsur kesehatan dengan dunia digital, dan bahkan bisa diakses program itu dengan WhatsApp saja. Itu bagaimana sih Mas sebenarnya? Ya enggak, sebenarnya ini hanya lebih kepada saya mensyukuri teknologi yang ada hari ini. Ketika ada platform seperti sosial media hari ini, dulu kalau kita ngobrol, kita hanya ngobrol sebatas di sini sama mungkin adik-adik di sini yang hadir datang, mungkin ada 10 orang atau berapa. Akhirnya kita cuma ngobrol di sini, ngobrolnya cuma 15 orang. Tapi dengan adanya teknologi, ada platform itu memungkinkan orang yang di luar sana juga jadi lebih banyak. Nah, kebetulan AI Indonesia kan bekerja sama saya. Dia punya kemampuan untuk bisa bikin supaya orang bisa WhatsApp saya, nanya segala hal tentang pola perilaku hidup sehat ya. Nggak ngomongin soal kesakitan, kuratif, tapi preventif, promotif. Nah, saya menggunakan teknologi mereka untuk memungkinkan seluruh orang di Indonesia untuk jadi bisa tanya sama saya. Kayak tadi Mbak bilang, saya mau tanya Mas Ade gimana caranya nurunin berat badan. Saya kasih 5 tips buat bakar lemak misalnya, saya kasih tahu. Tapi kan saya membutuhkan, kalau Mbak WA saya membutuhkan waktu untuk saya ada waktu untuk baru saya bisa balas ke Mbak Yohana kan. Tapi kalau udah ada AI-nya selalu udah siap kapanpun aja, mau jam 2 pagi dia tanya si Adera AI-nya akan terus menjawab terus. Jadi saya pikir itu satu hal yang saya syukuri, karena gimana pun juga saya kan makin lama, ya mungkin saya bisa ngomongnya ini sama Kang Maman ya, kita Manula Pratama ya Kang ya. Makin lama kita kadang-kadang sekarang ini kita semangat betul ya Kang ya, mau ini apa. Tapi kan bisa terjadi besok pagi kita bangun tiba-tiba kita bilang saya udah nggak mau berbagi lagi, udah capek, udahan aja selesai. Nah dengan adanya teknologi itu memungkinkan untuk kita terus bisa berbagi banyak kepada banyak orang gitu. Nah, tapi di satu sisi teknologi itu perkembangannya juga seperti buah si malakama, Mas. Jadi originalitas ilmu yang Mas Ade share itu semakin terbuka, juga banyak orang kemudian yang akan meng-copy paste itu, kemudian mencontek itu dan kemudian mengklaim sebagai bagian dari buah pikirannya. Itu bagaimana? Gak apa-apa juga, kan nggak penting. It's not about me, it's about them. Oh, cool. Tepuk tangan, guys. Nggak penting. Namanya jangan Adera AI dong. Terus apa? Kayak mancing mania, Muscle Mania. Muscle Mania. Kan pernah jadi Mr. Muscle Mania kan di Amerika? Muscle Mania. Iya. Oke, tadi optimalisasi teknologi. Nah, ini optimalisasi karir, main film juga nih, Mas. Jadi Mas Adera ini sebenarnya mau jadi apa sih, Mas? Saya sebenarnya nggak main film, itu saya cuma nolongin Baim aja. Sebenarnya ya dari dulu saya sebenarnya ditawarin film dari 30 tahun yang lalu. Diajakin, tapi saya cuma satu hal yang saya merasa sampai hari ini saya merasa, yaitu adalah bahwa industri film atau industri hiburan itu tidak membutuhkan saya sebesar industri kesehatan. Sosok Adera ini tidak hanya memiliki sebuah komitmen dan nilai-nilai yang luar biasa, tapi pertanyaannya adalah kebijaksanaan, kedewasaan, dan juga kehambelan sosok Adera ini itu tuh didapat dari mana sih, Mas? Karena dari awal sampai akhir ya, dari Kang Maman juga memiliki sebuah kesaksian, Adera yang dari dulu pribadinya memang sangat santun, down to earth, dan sangat bijaksana. Nah, itu memang dari lahirnya sudah begitu, atau ada sebuah proses yang membuat Mas Adera menjadi sosok yang menurut saya harus akuin sangat bijaksana dari awal sampai akhir dan sangat positif. Saya kebetulan lulusan daripada Fakultas Penderitaan dalam hidup gitu. Jadi ketika kita jalani hidup kan banyak susah dan sebagainya, dan kita tahu bahwa hidup itu juga nggak lama. Saya ceritanya gampang aja deh gini. Bapak saya punya rejeki, akhirnya dia bisa hidup 65 tahun. Berarti kalau dibandingkan dengan saya hari ini, berarti saya cuma tinggal punya waktu 7 tahun lagi untuk hidup. Ibu saya punya rejeki, dia sampai 77 tahun. Berarti tambah 12 tahun lagi dari 6 tahun yang saya, 7 tahun tadi ya Kang ya.
Nah jadi kalau saya lihat berarti hidup saya bisa punya rezeki seperti bapak saya sampai tinggal 7 tahun ke depan, kira-kira apa yang masih mau saya lakukan di dalam 7 tahun ke depan gitu. Apakah saya sibuk mau cari musuh? Apakah saya sibuk mau cari apa yang saya nggak punya? Nah saya balik lagi gitu, ada istilah yang mengatakan kalau lahir tidak bawa apa-apa dan nanti gitu pada saat dimana kita udahan itu tidak bawa apa-apa. Nah kita coba satu analogi, ini contoh aja misalnya, kalau lahir nggak bawa apa-apa, pulang nanti bawa apa-apa. Berarti hidup itu adalah is all about akumulasi. Artinya makanya kenapa sepanjang hidup ini kita kalau bisa cari yang banyak, kalau bisa kita punya, karena kita perlu istilahnya bekal buat nanti kalau kita selesai, kita mesti bawa itu semua. Kan tadi menyampaikan lulusan Fakultas Penderitaan. Memangnya seorang Ade Rai pernah semenderita apa, Mas? Ya enggak, maksudnya menderita dalam banyak hal, terutama menderita karena cara pandang saya terhadap pikiran saya yang nggak benar gitu. Ibarat kayak kita selama ini gitu, kalau ditanya misalnya orang kan mau hidup bahagia, tapi kadang-kadang kebahagiaan itu nggak didapat. Karena apa? Karena opsi cara pandang kepalanya dia sendiri. Yang dia mengasosiasikan dirinya sebagai sesuatu yang salah gitu. Nah semakin lama karena saya kesalahpahaman error saya sebagai manusia yang ignorance, makanya kenapa saya apa-apa aja saya merasa tidak bahagia gitu terhadap hidup saya. Nah ketidakbahagiaan hidup saya bukan mengarahkan saya kepada suicidal tendency untuk akhirnya saya mengakhiri hidup saya, tapi justru pada saat itu saya berbalik bertanya sama diri saya, kenapa saya bisa tidak bahagia? Ternyata saya menemukan jawabannya pada saat itu. Jawabannya adalah bahwa bukannya dunianya yang membuat saya tidak bahagia, bukannya hidupnya yang membuat saya tidak bahagia, tapi ternyata cara pandang saya terhadap dunia dan cara pandang saya terhadap hidup saya yang salah gitu. Jadi ada istilah yang mengatakan, saya ingin merubah dunia, dunia nggak berubah buat kita. Saya ingin merubah hidup saya nggak berubah buat kita. Tapi kalau saya bersedia merubah cara pandang saya terhadap dunia dan hidup kita, maka seketika itu juga mendadak dunia dan hidup kita berubah di mata kita. Nah jadi perjalanan hidup saya sebenarnya hanya lebih kepada dari kesalahpahaman akhirnya menjadi kebenarpahaman. Nah itulah makanya kenapa waktu saya mengajarkan teman-teman tentang kesehatan, saya berawalnya dari sana aja. From ignorance to knowledge. Dari kecuekan akhirnya menjadi kepengetahuan. Yang aku lihat Mas Ade ini bisa menjadi sosok contoh buat kita-kita semua yang memang mencari bukan hanya kesehatan dan kebugaran secara fisik, tapi juga tadi di closing answer pertanyaan yang terakhir adalah memang bagaimana cara kita memandang kehidupan, bagaimana akhirnya kita menyikapi dan menjaga kesehatan mental kita. Karena kesehatan mental dan pikiran itu juga menjadi bagian dari kesehatan kan. Karena seringkali kita tuh melihat kesehatan ya fisik aja gitu. Sehingga kita melupakan bagaimana seharusnya kita memperlakukan mental dan juga pikiran kita. Jadi di sini aku juga akhirnya banyak belajar dari Mas Ade dan teman-teman juga aku yakin di sini juga banyak belajar kalau ternyata kita harus memperhatikan kesehatan itu secara utuh dan keseluruhan gitu. Nggak bisa kita bagi-bagikan atau kita kotak-kotakan. Yang saya dapat adalah bahwa ternyata menjadi sehat itu bukan dengan langsung melakukan ke gym, melakukan angkat barbel segala macam itu adalah satu langkah, tapi merubah mindset, mengisi kepala kita dengan pengetahuan-pengetahuan bahwa bagaimana sih sehat itu yang akan menjadi dorongan kita untuk jadi hidup yang sehat. Begitu disebut otot langsung dijawab otak plus tulang, sebuah stigma runtuh. Sebuah stigma runtuh ketika saya diundang ke sini saya pikir kita akan bicara fisik doang nih. Ternyata tidak. Stigma yang akan runtuh kalau semua orang nonton hari ini, tidak lagi ada paradoks orang yang ototnya gede pasti otaknya kecil. Orang yang ototnya kecil ya otaknya gede. Ternyata tidak tuh. Bisa juga tuh otak gede, otot gede. Kalau kita pakai cara dan hatinya juga besar gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua ketika beliau bilang nggak takut saya dijiplak. Itu filosofinya Bruce Lee lagi tuh yang pernah bilang bahwa jangan pernah memikirkan yang di luar dari yang tidak bisa kita kendalikan gitu loh. Kita tetap aja baik. Kalau ada orang yang tidak baik dengan karya kita, ya saya baik menggambarkan karakter saya, dia tidak baik ya dia menggambarkan karakternya sendiri. Nggak usah ribut kita, santai aja. Jadi rumus bahagia katanya sebenarnya kontribusinya katanya bahagia saya buat sebagai bahagia bahasa Inggrisnya kan happy ya Mbak ya. Nah happy itu saya pendekkan dengan H gitu ya. Jadi H itu ternyata dikontribusi oleh 3 huruf yang lainnya. Yang satu yang disebut namanya S, yang kedua C, yang ketiga V.
Yang S yang pertama itu namanya set point in our brain. Nah tadi menjawab jawabannya Mas Gian tadi. Makanya Mas Gian tadi bilang, oh yang penting tuh adalah sebenarnya kita harus edukasi, harus cara pandang. Nah jadi set point in our brain ternyata memang betul Mas Gian. Dia berkontribusi hampir 48% daripada yang namanya kebahagiaan kita. Nah terutama makanya ada orang yang suka lupa bahwa ternyata perbendaharaan akan yang namanya kekayaan sesungguhnya adalah bukan hanya akan posesi, prestasi, dan reputasi, tapi ternyata kekayaan akan rasa bersyukur, kekayaan akan keikhlasan, kekayaan akan pemaafan. Demikianlah episode Q&A kali ini, semoga bisa memberikan tidak hanya inspirasi, tapi juga arti dan makna untuk Anda semua yang menyaksikan pada malam hari ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jumpa lagi Q&A episode selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.